Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Panajla, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk konten kali ini saya bisa berbagi pengalaman, hitung-hitung berbagi pengalaman bagaimana mengatasi jahe merah ketika menginjak musim hujan. Karena di sini tanaman jahe merah ketika musim penghujan sangat-sangat rawan dengan yang namanya jamur dan bakteri yang kurang menguntungkan. Dan untuk pencegahan nanti saya akan berbagi pengalaman bagaimana ketika musim penghujan datang dan apa saja yang saya lakukan. Untuk lebih jelasnya, simak bareng-bareng penjelasan saya, barangkali bermanfaat buat rekan-rekan viewer Panajla. Dan yang baru mampir, untuk subscribe, like, komen, dan share-nya agar mendukung dan hitung-hitung penyemangat bagi saya untuk selalu berbagi pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk langkah-langkah pertama, ketika musim penghujan yang tinggi atau ketika menghadapi musim penghujan, tanaman jahe merah itu tidak suka terhadap yang namanya air yang terlalu berlebihan. Ketika menghadapi air yang berlebihan, tanaman hujan itu akan terlalu mudah dan terlalu cepatnya berkembang biak jamur dan bakteri-bakteri yang tidak baik, diantaranya ada bakteri Pseudomonas. Dan untuk antisipasi, tahapan pertama kita selalu membersihkan tingkat kebersihan rumput di bedengan, karena rumput yang tumbuh di bedengan jahe tersebut akan sangat mengganggu nutrisi yang akan dimakan oleh tanaman jahe kita, dan mengganggu dengan adanya rumput akan mengakibatkan kelembaban yang sangat tinggi, karena rumput-rumput di sini akan sangat cepat menyerap air dan akan selalu menyebabkan kelembaban di setiap bedengan atau tanaman jahe kita. Langkah kedua, kita akan selalu mengecek drainasi air atau pembuangan air biar supaya tidak ada genangan air, atau kita naikkan tanah-tanah yang ada di solokan agar solokan utama bisa lebih dalam biar bedengan kita tidak terlalu terendam air ketika menghadapi hujan yang sangat tinggi. Dan untuk yang ketiga, pencegahan, untuk selalu melakukan penyemprotan, memaksimalkan atau memperbanyak penyemprotan fungisida, karena di sini jamur dan bakteri harus kita sering-seringlah menyemprot fungisida. Kebetulan saya masih berkonsisten untuk selalu berorganik di dalam insektisida, fungisida, dan pemupukan lainnya. Dan adapun yang petani lain yang mungkin melakukan penyemprotan insektisida maupun fungisida dengan kimia, monggo silakan cari produk-produk di toko pertanian yang berfungsi untuk fungisida atau pembunuh jamur dan bakteri. Dan yang sering saya lakukan untuk di organik, kami hanya mengandalkan dari tumbuh-tumbuhan beserta bahan baku dari alam, dan ada salah satu penyemprotan fungisida yang kami rombak dari dasar air leri yang kandungan utamanya itu adalah bahannya mengandung beberapa unsur yang ketika kita rombak bisa menjadi fungisida yang sangat bagus buat kita. Alhamdulillah, untuk masa generatif 6 bulan di sini jahe merah di ladang saya
Syukur alhamdulillah masih pada sehat-sehat. Walaupun untuk 1 bulan ini terserang hujan yang sangat lumayan, hampir tiap hari hujan. Tapi untuk selalu pencegahan, janganlah sampai kita melihat dan janganlah sampai kita berleha-leha ketika melihat tanaman kita hijau, kita tidak melakukan pencegahan. Lakukanlah pencegahan minimal 10 hari sekali kita semprotkan fungisida, dan apabila ada hewan-hewan kontak seperti hama, semut atau ulat dan lain-lainnya, kita lakukan insektisida untuk pengusirannya. Dan dimaksimalkan untuk di musim hujan ini kita lakukan fungisida untuk pencegahan, karena ketika tanaman sehat yang kita lakukan pencegahan itu akan terasa nikmat. Dan ketika tanaman kita telah terjangkit sakit bahkan lebih parah, itu kita akan kelelahan untuk dalam proses pengobatan, bukan pencegahan lagi. Karena kalau di ladang seperti ini, yang namanya penyakit jamur atau karat daun di tanaman jahe itu sangatlah mudah menyebar, maupun dari segi bakteri tanah atau dari spora yang kadang dibawa oleh binatang-binatang atau hinggapan binatang kecil yang nempel di satu daun yang berpenyakit karat daun, itu akan membawa atau pindah ke tanaman jahe yang sehat, dan dia akan mengambil atau akan terjangkit penyakit dari tanaman yang terjangkit sebelumnya. Untuk tahapan-tahapan generatif, alhamdulillah saya masih lakukan memperbanyak kalium, karena di sini masa generatif masa pembesaran buah. Dan untuk nitrogen masih saya sedikit diaplikasikan, karena masa generatif sudah bukan masanya lagi untuk memperbanyak nitrogen. Kita perbanyak kalium dan lain-lainnya. 6 bulan di sini untuk jahe merah sudah mengeluarkan bunga-bunga. Ini bukan tandanya kita siap panen, tapi di sini menunjukkan bahwa mereka sedang beraktivitas pembesaran rimpang dan penyuburan tanah yang mungkin sedikit subur, lumayan. Dan untuk masa penghujan harus sering mengecek pH tanah, pH kelembaban tanah. Sering-seringlah kita mengaplikasikan dolomit untuk menjaga kenetralan pH kita, karena ketika musim hujan itu rawan dengan yang namanya pH masam atau tanah masam, itu karena diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi. Dan ketika pH kita ada di posisi masam, maka tanaman kita akan sakit, dikarenakan kemasaman itu akan mengakibatkan akar-akar yang akan menyerap semua nutrisi di dalam tanah akan terganggu, dan yang berakibatkan nanti pertumbuhan kurang sehat. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena mengobati itu sangat melelahkan. Bahkan sampai seandainya tidak bisa sampai obati, kita akan putus asa, karena petani wajib berjuang untuk selalu mempertahankan tanamannya selalu sehat hingga hasil yang diinginkan maksimal. Alhamdulillah, itulah ringkasan dari pengalaman saya. Sekali lagi saya ulang, untuk penanggulangan atau persiapan di musim penghujan, saya lakukan yang pertama drainasi air, kita cek. Untuk yang pertama drainasi air kita cek dan perdalamlah solokan yang utama, jangan sampai ada genangan air. Dan yang kedua, kita usahakan bedengan kita bersih dari rumput, terutama di guludannya, di bedengan yang dekat jahenya kita bersihkan dari rumput. Dan yang ketiga, cek pH. Dan yang keempat, selalu memberikan fungisida untuk pencegahan. Minimnya ketika tanaman jahe kita sehat,
kita kasih pencegahan 10 hari sekali, dan apabila kita mendapati bercak daun atau sakit apapun juga di tanaman kita lakukan pengobatan secara rolling 3 hari sekali atau 2 minggu sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk konten kali ini saya bisa berbagi pengalaman, barangkali membawa kemanfaatan dan mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita, khususnya buat saya sendiri. Jazakumullah khairan katsiran bagi subscriber yang selalu istiqomah, selalu menyubscribe, dan jazakumullah khairan katsiran untuk semua viewer yang selalu setia melihat dan menonton pengalaman saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.